Selamat hari Minggu saudara-saudara. Kita bersyukur bisa kembali berhimpun dalam kebaktian online minggu ini yang sekaligus adalah Minggu Reformasi. Tema kebaktian hari ini adalah keluarga yang berpusat pada anugerah Allah yang akan dibawakan oleh Pendeta Peter Abednego Wijaya. Kepada seluruh pelayan ibadah pada hari ini kami mengucapkan terima kasih. Warta lisan. Halo semuanya, perkenalkan saya Jovanka. Saya dari Gereja Kemah Tabernakel. Senang bisa bergabung di GKI Samanhudi ke depannya. Umat yang dikasihi Tuhan, selama pandemi berlangsung, banyak dari saudara-saudara kita telah dipanggil pulang. Banyak keluarga yang ketika mengalami kedukaan tidak dapat menghiburkan kekasih mereka dengan cara biasa. Mereka yang meninggal karena COVID-19 biasanya dimakamkan sesegera mungkin. Almarhum atau almarhumah seolah hilang begitu saja dari tengah keluarga dan jemaat. Pada kebaktian Minggu Kristus Raja tanggal 21 November mendatang, kita akan mengadakan ritus pengenangan bagi mereka yang dipanggil pulang selama masa pandemi. Kita akan menyebut nama-nama mereka sebagai tanda bahwa mereka tidak kita lupakan. Kita juga akan mendoakan keluarga yang ditinggalkan. Dan bagi umat yang mengalami kedukaan selama masa pandemi dan ingin agar nama dari mendiang orang yang dikasihi ikut dikenang pada kebaktian itu, umat dapat menghubungi kantor tata usaha gereja lewat telepon di nomor 021 3844 353. Umat mohon menyertakan foto dari almarhum atau almarhumah yang dapat dikirim ke kantor gereja atau dikirim lewat WhatsApp ke nomor 0857 7773 7293 atau lewat email kantor gereja di gkisamathudi.sekretariat@gmail.com. Kiranya lewat ritus pengenangan ini, kita dapat mengingat kembali mereka yang telah berpulang terlebih dahulu ke rumah Tuhan. Dan keluarga-keluarga yang berduka mendapatkan dukungan dari segenap anggota jemaat. Sebelum memasuki ibadah kita hari ini, marilah kita mengheningkan diri sejenak di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, marilah kita menyambut Minggu Reformasi ini dengan menyanyikan lagu yang digubah oleh Martin Luther, Bapak Reformasi. Allahmu benteng yang teguh. Marilah kita meyakini bahwa hanya oleh karena anugerah dan pertolongan Allah kita dapat mengatasi segala tantangan kehidupan. Karena Dia adalah benteng kita yang teguh. Tetap
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. 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 Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Saudara-saudara yang terkasih, di tahun 1517, Martin Luther menyatakan dengan tegas bahwa orang dapat diselamatkan hanya oleh anugerah Tuhan yang perlu disambut dengan iman. Anugerah Tuhan itulah yang harusnya menjadi dasar kita untuk membangun kehidupan bergereja dan juga berkeluarga. Di dalam anugerah ada pengampunan, ada toleransi, ada belas kasihan dan pengertian ketika ada anggota keluarga yang gagal, yang lemah, atau yang tidak bisa menjadi seperti apa yang kita inginkan. Di dalam surat 1 Korintus 12 ayat 23 dan 25 dikatakan demikian. Kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Saudara-saudara, karena anugerah Allah, kita telah menerima keselamatan dan pengampunan dosa. Sudahkah kita menjadi orang yang menunjukkan anugerah kepada orang lain? Sudahkah kita bermurah hati kepada orang yang bersalah kepada kita atau tidak dapat memenuhi harapan-harapan kita? Marilah kita sujud di hadapan Tuhan untuk mengakui segala dosa-dosa kita. Ya Tuhan Allah, kami membawa diri di hadapan-Mu untuk mengakui dosa dan kesalahan kami. Seringkali kami tidak menyadari anugerah-Mu. Kami kurang mensyukuri pemberian-Mu, kadang kami malah terus untuk menuntut. Baik menuntut Engkau agar mewujudkan apa yang kami rindukan, juga menuntut orang lain bersikap dan bertindak seperti apa yang kami harapkan. Ampuni kami Tuhan. Sadarkanlah kami terus bahwa hanya oleh rahmat-Mu lah kami bisa menjadi seperti sekarang ini.
Hanya oleh karena Engkau memanggil kami, maka kami bisa datang dan disucikan. Biarlah kami dapat menjadi pribadi-pribadi yang hidup berpusat pada anugerah-Mu, yang bisa bermurah hati pada sesama, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Inilah berita anugerah yang diberikan kepada kita yang mengakui dosa-dosa kita dan memohon belas kasihan Tuhan. Di dalam Efesus pasal 2 ayat 4 sampai 5 dan ayat 8 sampai 9 tertulis, Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupku, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya. Melalui pengorbanan putra tunggalnya, ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Janganlah kau bernegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihi
bersyukur, hai bersyukur, kemurahan-Nya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Umat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, saat ini kami hendak merenungkan sabda-Mu. Tolonglah kami dengan Roh-Mu yang kudus, karena kami menyadari akan keterbatasan diri kami. Tolonglah kami agar kami dapat mengerti dan terlebih melakukan yang Engkau kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari Ulangan pasal 6 ayat 1 sampai 9. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Supaya seumur hidupmu, kau dan anak cucumu, takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah, hai rakyat Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijadikan Tuhan, Allah nenek moyangmu kepadamu, di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah, hai rakyat Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang pada anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau memikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Berbahagialah orang yang tak bercela hidupnya, yang hidup
Bacaan kedua diambil dari Ibrani 9 ayat 11 sampai 14. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu, ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus pasal 12 ayat 28 sampai 34. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali, Guru. Benar katamu itu, bahwa Dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan." Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Umat yang dikasihi Tuhan, tema di dalam pemberitaan firman Tuhan saat ini adalah keluarga yang berpusat pada anugerah Allah. Setiap keluarga mendambakan kebahagiaan. Oleh karena itu, berbagai cara dan upaya diupayakan untuk bisa hadir dan menghadirkan kebahagiaan di dalam keluarga. Berbagai cara. Ada cara yang diupayakan adalah kita akan bahagia kalau keluarga itu bisa sering hiburan dan liburan. Pergi keluar kota, refreshing, cari tempat kuliner, itulah kebahagiaan. Ke Bandung, ke Bali, atau ke luar negeri. Kalau keluarga bisa refreshing, itulah kebahagiaan.
Tetapi kemudian juga ada keluarga yang memandang bahwa kebahagiaan itu bisa terjadi diukur kalau misalkan ada dalam sebuah yang namanya kestabilan finansial. Keluarga yang bahagia adalah keluarga yang harus aman secara finansial. Justru di dalam masa pandemi saat ini kita dapat berkata kepada anggota keluarga, kamu harus bekerja keras, cari uang yang banyak. Kalau keuangan kita aman, maka keluarga bisa bahagia. Tapi kalau keuangan tidak aman, kita bisa ribut terus. Oleh karena itu, itulah contoh keluarga yang mendasarkan kebahagiaan pada finansial, keamanan finansial. Tetapi ada juga yang keluarga mendasarkan kebahagiaannya pada protokol kesehatan yang utama. Ini masa pandemi harus betul-betul dijaga protokol kesehatannya. Tidak boleh makan di luar, gunakan masker, gunakan hand sanitizer, jangan berkerumun dan banyak hal. Harus diupayakan sedetil mungkin yang sangat terbaik pada protokol kesehatan. Tetapi apa yang terjadi ketika protokol kesehatan itu sudah diupayakan dengan sangat-sangat tepat? Kena juga. Bahkan ada anggota keluarga yang mulai menyalahkan. Pasti ini salah siapa nih? Ada keluarga yang tidak mau taat akan protokol kesehatan. Ini salah siapa? Maka dapat saja keluarga tersebut menjadi keluarga yang kembali kemudian saling menyalahkan. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, apa yang harusnya menjadi sebuah dasar dan tujuan dalam mengupayakan kebahagiaan di dalam keluarga? Apa sih yang harusnya menjadi dasar yang utama? Yang menjadi dasar dari sebuah kebahagiaan keluarga. Saat ini kita akan belajar pada firman Tuhan di dalam Markus pasal 12 ayat 28 sampai 34. Dalam sebuah percakapan Tuhan Yesus ditanya oleh seorang ahli Taurat, ya. Ketika seorang ahli Taurat mendengar Tuhan Yesus bercakap-cakap dengan orang Saduki, ya, mengenai manakah hukum yang terutama? Apa hukum yang terutama? Ahli Taurat yang bertanya tersebut kepada Yesus sebenarnya bukan benar-benar mau bertanya, tapi mau menjebak. Apakah Yesus ini paham hukum yang utama ataukah tidak paham hukum? Jadi ketika ahli Taurat bertanya kepada Yesus, tentu tujuannya bukan untuk murni mau belajar, tetapi ingin menjebak Yesus. Tapi apapun itu, ya, pertanyaan yang disampaikan adalah apakah hukum yang utama? Hukum yang paling utama itu hukum yang mana yang paling utama? Yesus kemudian menjawab, ya, hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Tuhan Yesus bisa tahu bahwa apa yang dipertanyakan merupakan sebuah jebakan. Tetapi meskipun demikian, Yesus bisa melihat ada sebuah dasar yang dicari di dalam sebuah kehidupan umat dari orang Yahudi. Yesus mengetahui bahwa ada sebuah hal yang dicari, apa dasar yang lebih utama dari segala rangkaian hukum yang dipandang berharga oleh masyarakat Yahudi. Dan jawab Yesus adalah kasihilah. Nah, di sini hukum yang terutama dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ini merupakan sebuah ungkapan pernyataan iman yang dikenal dengan Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ehad. Di dalam Ulangan pasal 6 ayat 4. Yesus menjawab itu adalah dasar yang utama. Selanjutnya kemudian dikatakan bahwa, ya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ini adalah lanjutannya. Bagian itu merupakan sebuah bagian yang dasar yang utama yang diharapkan oleh si ahli Taurat tersebut. Memang si ahli Taurat mengharapkan ya jawabannya itu. Akan tetapi, nah, yang uniknya adalah
Tuhan Yesus ketika menyampaikan hal tersebut yang utama tidak berhenti stop sampai di situ. Tapi Yesus menyampaikan juga, dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum yang lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Di sini Yesus mau menyampaikan juga merupakan bagian lain di dalam firman Tuhan. Ya, kalau misalkan kita melihatnya, ya, jadi ungkapan ketika hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, Yesus sedang mengutip yaitu Imamat pasal 19 ayat 18. Di bagian ini Yesus mau menyampaikan, aku tahu apa yang engkau cari. Engkau ingin mengatakan bahwa yang utama adalah kasih kepada Allah. Segenap hati, pikiran, dan jiwa. Cukup sampai di situ. Tapi jangan lupa, ada juga hal yang sama penting dengan itu. Dan mungkin ini yang jarang dibaca, jarang disampaikan. Kalau tadi Shema Israel senantiasa diucapkan, senantiasa diingatkan dalam ibadah-ibadah mingguan orang Yahudi. Tapi ada satu bagian yang jarang disampaikan, yaitu Imamat pasal 19 ayat 18. Bunyinya begini. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu. Melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Allah. Yesus menambahkan, mengingatkan si ahli Taurat tersebut. Betul kasih kepada Allah merupakan yang utama, tetapi juga kasih kepada sesama dan kasih kepada diri sendiri itu merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan. Yesus mau menyampaikan bahwa kasih itu perlu utuh. Kasih kepada Allah, kasih kepada sesama dan diri kita sendiri. Keutuhan di dalam kasih mengingatkan kasih menjadi dasar di dalam relasi, dalam hukum atau apapun juga. Dasarnya harus kasih. Kalau mendasarkan pada kasih yang utuh, maka akan menjadi sebuah hal yang kokoh dalam kita mendasarkan apapun juga. Dengan demikian Yesus mau menyampaikan kepada ahli Taurat, tempatkanlah kasih yang utuh. Kasih kepada Allah, sesama dan diri sendiri dalam hubungan baik masyarakat, hubungan keagamaan ataupun dalam hubungan keluarga. Kasih sebagai dasar yang utama. Namun demikian, apakah juga yang dimaksud dengan kasih? Kalau misalkan tema kita berbicara soal anugerah Allah, apa hubungannya antara kasih dengan anugerah Allah? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, umat yang terkasih, ini terhubung dengan ayat yang ke-29. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Apa maksudnya hati, jiwa, dan akal budi? Berbicara soal akal budi adalah berbicara soal pengetahuan, wawasan. Dan kita menyadari bahwa pengetahuan manusia akan dirinya sendiri, akan Tuhannya sendiri memiliki keterbatasan. Kalau pengetahuan manusia tentang dirinya sendiri yang adalah ciptaan memiliki keterbatasan, apalagi manusia dalam memahami Allah juga mengalami keterbatasan. Dan ini yang disebut dengan misteri ilahi dan misteri kehidupan. Ada keterbatasan. Ketika manusia secara pengetahuan menyadari bahwa dirinya terbatas, kalau manusia menyadari bahwa dirinya adalah terbatas, maka apapun juga yang menjadi usaha manusia untuk menghadirkan ingin hidup di dalam kebahagiaan ataupun keselamatan tentu juga ada batasnya. Inilah titik poin diskusi antara Yesus dengan ahli Taurat. Karena bagi ahli Taurat, kalau ditanya apa yang menjadi jalan keselamatan bagimu, ahli Taurat akan menjawab, jalan keselamatan adalah melakukan segenap hukum Taurat dan sunat. Itulah jalan keselamatan bagi orang Yahudi. Ketaatan penuh pada hukum dan kemudian dengan sunat.
Tapi apa yang mau Yesus sampaikan adalah kalau kita menyadari bahwa kita ini terbatas, maka itu tidaklah cukup. Tetapi ada satu bagian yang mau disampaikan oleh Tuhan Yesus juga. Kasih di dalam kasih kepada Allah ya, dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Akal budi mengingatkan bahwa ada keterbatasan. Oleh karena itu usaha manusia tidaklah cukup. Harus ada yang namanya anugerah Tuhan, anugerah Allah. Anugerah Allah mengingatkan kita bahwa ketika kita tahu bahwa usaha manusia tidak cukup dan manusia butuh kemurahan Tuhan di dalam hidupnya. Kemurahan Tuhan itulah yang akan menyempurnakan kebahagiaan, keselamatan, kehidupan manusia. Dengan demikian, peran anugerah Allah di dalam kehidupan manusia sangatlah penting. Bukan hanya sekadar usaha. Oleh karena itu, ibu bapak yang terkasih, ketika kita menyadari akan keterbatasan diri kita ataupun juga keterbatasan di dalam kehidupan keluarga, ada seorang yang bernama Martin Luther yang dikenal sebagai tokoh reformasi. Hari ini pada tanggal 31 Oktober mengingatkan juga bertepatan dengan hari reformasi yang dilakukan oleh Martin Luther. Martin Luther menyampaikan mengenai 95 dalil ya, yang kemudian itu dipakukan di pintu masuk gereja istana di Wittenberg. Martin Luther mengapa menyampaikan hal demikian? Martin Luther menyampaikan sebuah protes ketika waktu itu diadakan sebuah pengumpulan dana, ya, pengumpulan uang. Barang siapa orang memberikan kemudian pengumpulan uang, maka jiwa seseorang itu dapat diampuni. Ada sebuah ungkapan seperti ini. Kalau uang itu sudah berdenting di dalam peti, maka melompatlah jiwa itu ke sorga. Ketika hal tersebut kemudian didengungkan oleh gereja, inilah yang menjadi titik protes Martin Luther. Ini nggak benar nih kalau begitu. Menurut Martin Luther adalah seseorang itu dapat diselamatkan. Bukan hanya soal memberikan uang, tetapi lebih dari itu. Dan kemudian kita mengenal yang kemudian yang menjadi semangat dari Martin Luther mengenai keselamatan yang disebut dengan trias sola. Sola gratia, sola fide, dan sola scriptura. Menurut Martin Luther, aku ini orang yang berdosa, aku ini orang yang hina, aku tidak bisa berusaha dengan kekuatan diriku, aku bisa mencapai keselamatan, tidak bisa. Aku butuh anugerah Tuhan. Dan oleh karena itu Martin Luther menyampaikan bahwa keselamatan karena kemurahan Tuhan, karena anugerah Tuhan. Dan keselamatan karena iman percaya kepada Tuhan Yesus. Dan juga di dalam ketekunan, rindu untuk mendalami kitab suci. Ketiga hal tersebut dipandang sebagai hal yang penting menurut Martin Luther. Martin Luther menyampaikan, betul kalau kita punya sebuah kerinduan, pembacaan kitab suci, ya betul. Tapi itu pun tidak cukup. Kita perlu mendasarkan iman kepada siapa? Iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Percaya dan mempercayakan diri. Tapi juga ada hal yang utama juga yang Martin Luther mau sampaikan. Yaitu hidup dalam anugerah Tuhan. Keselamatan karena anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan. Di sini Martin Luther menyampaikan bahwa yang namanya anugerah Tuhan mengingatkan bahwa pada dasarnya manusia itu tidak layak. Tetapi meski di dalam ketidaklayakan manusia, Tuhan memberikan kemurahan, memberikan kasih-Nya yang membenarkan kita, yang kemudian melayakkan kita. Itulah anugerah Tuhan. Dengan demikian menjadi semakin lengkap di dalam keselamatan, di dalam kebahagiaan. Di samping ada kerinduan di dalam pembacaan kitab suci, tetapi juga kita menyadari akan pentingnya hidup di dalam keterbatasan, kerapuhan, dan kita membutuhkan kasih kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita.
Kasih dan kemurahan Tuhan yang adalah anugerah Tuhan, itulah juga yang menjadi sepatutnya dasar dari keluarga. Mengingat hari ini tanggal 31 Oktober, hari reformasi, dan juga sebagai penutupan dari bulan keluarga, mengingatkan kita tentang betapa pentingnya akan anugerah Tuhan di dalam kehidupan keluarga. Kita betul hidup dalam keterbatasan. Oleh karena kita hidup di dalam keterbatasan, kita merindukan Tuhanlah yang menyempurnakan di dalam kehidupan keluarga. Umat yang dikasihi Tuhan, bagian yang menarik di dalam perikop kita selanjutnya adalah begini. Ya, ketika Yesus memberikan jawaban tersebut kepada ahli Taurat, dan apa tanggapan ahli Taurat? Di ayat yang ke-32, tepat sekali guru, benar katamu itu, ya. Dan kemudian apa tanggapan Yesus terhadap respon dari si ahli Taurat? Yesus kemudian mengatakan begini. Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan ia berkata kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Ketika Yesus melihat bahwa si ahli Taurat itu bisa memandang lebih dalam, lebih luas, maka Yesus menyampaikan engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Umat yang dikasihi Tuhan, mendasarkan diri pada sesuatu yang baik, pada anugerah Tuhan, maka pada dasarnya kita udah semakin dekat hadir di dalam kemurahan Tuhan, hadir di dalam kebahagiaan, hadir di dalam sebuah keselamatan surgawi. Kebahagiaan surgawi bukan soal nanti setelah mati, bukan hanya itu. Tetapi juga bagaimana kebahagiaan surgawi, sebuah kebahagiaan dan keselamatan dapat kita rasakan pada saat ini, sekarang, dan juga di tempat di mana kita berada, di dalam keluarga. Ada sebuah lagu yang mengingatkan kita, sebuah lagu untuk menutup di dalam pemberitaan firman Tuhan ini. Betapa bagaimana menempatkan Tuhan sebagai dasar, menempatkan anugerah Tuhan di dalam keluarga menjadi sebuah sukacita dan kebahagiaan. Sebuah lagu di dalam PKJ 288 yang berjudul Inilah Rumah Kami. Saya akan menyanyikan buat kita sepotong saja begitu ya. Lagunya begini. Inilah rumah kami, rumah yang damai dan senang. Siapa yang menjamin? Tak lain Tuhan sajalah. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta. Sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Bait yang kedua menarik. Di sini dikatakan bahwa betapa mesranya ayah dan ibu, contohnya semua anak-anak ikut teladan tindaknya. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta. Sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Umat yang dikasihi Tuhan, tempatkanlah anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai dasar dan tujuan. Ketika kita menyadari kerapuhan keluarga yang perlu saling menopang, maka kita akan hidup di dalam syukur dan menempatkan kasih dan anugerah Tuhan sebagai hal yang utama dan yang mendasar. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saudara-saudara, marilah kita berdiri. Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, marilah kita mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kami hendak berdoa untuk setiap keluarga GKI Samanhudi. Kiranya setiap keluarga diberikan sukacita sebagai anugerah. Meski kami berada di tengah pandemi, mampukan kami tetap bersemangat dan berjuang menghadapi masa sulit ini. Kami hendak berdoa bagi setiap keluarga yang merindukan hadirnya anak. Tuhan kiranya yang melimpah anugerah-Mu. Bagi anggota keluarga yang sakit, Tuhan yang menyembuhkan. Bagi anggota keluarga yang belum mendapatkan pekerjaan, kiranya Tuhan yang memberi pekerjaan. Kiranya setiap keluarga dapat menjadi sahabat yang saling menopang. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Kami hendak berdoa bagi bangsa dan negara. Kami menyadari bahwa keberadaan bangsa Indonesia ini semata anugerah Tuhan. Oleh karena itu, mampukan kami sebagai keluarga-keluarga turut mendukung dan berperan serta dalam membangun bangsa dan negara Indonesia, dan turut hadir dan menjadi berkat di tengah masyarakat. Kiranya Tuhan yang memberikan hikmat kepada para pemimpin bangsa kami, baik pemerintah dan segenap aparatnya. Kiranya mereka memimpin dengan segenap hati bagi rakyat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya Kristus Allah kami, pada kesempatan saat ini, kami hendak berdoa, ya Tuhan, untuk kehidupan kami di tengah pergumulan masa pandemi. Mampukanlah kami tetap berjuang, menjaga protokol kesehatan, tapi kami juga menghadirkan kasih dan hidup yang bersyukur, hidup yang mengandalkan Tuhan di tengah keluarga kami. Dan mampukan kami sebagai anggota keluarga Tuhan dapat saling memahami, saling menerima, saling menopang, saling menguatkan. Mampukanlah kami untuk senantiasa hadir dalam kehidupan yang bersyukur atas segala keterbatasan yang ada. Kami menyadari anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Dan mampukanlah kami sebagai anggota keluarga untuk saling menghadirkan kasih, pengertian, dan saling menopang. Ya Kristus Tuhan Allah kami hendak menutup doa syafaat ini dengan menyanyikan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami
Umat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Mari memberi dengan tulus hati, dan biarlah pemberian kita ini berkenan di hadapan Tuhan. Dalam Markus 12 ayat 43-44 dikatakan, Yesus berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap berkat yang kami terima. Seperti janda yang miskin, yang memberi dari kekurangannya, kami juga mau belajar Tuhan, untuk memberikan yang terbaik. Beri hikmat kepada kami Tuhan, agar kami dapat mengelola persembahan ini menjadi berkat buat sesama, dan memuliakan nama-Mu saja. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, marilah kita jalani hidup di tengah keluarga kita masing-masing dengan menerapkan prinsip anugerah. Mari kita belajar menerima dan merangkul setiap anggota keluarga sebagaimana mereka ada. Mari kita penuhi rumah tangga kita dengan cinta, supaya rumah kita menjadi seperti surga di dunia, tempat di mana kasih dan damai melimpah. Tuhan telah tempatkan kita dalam keluarga yang bersahaja dan tidak sempurna. Di tengah zaman yang rawa dan penuh tantangan, Tuhan panggil kita nyatakan cintanya dengan saling memahami dan saling menghargai. Kita berbagi hidupi keluarga. Mari saling menerima dan saling mengampuni, agar cinta Yesus nyata dalam kita. Kadang awan gelap redupkan hidup keluarga, saat yang kita kasihi berubah.
saling mengampuni, agar cinta Yesus nyata dalam kita. Jadikan keluargamu surga di dunia, menanda kasih dan damai melimpah. Yang kurang dan lemah diterima, tak dipandang hina, yang gagal didekap agar tak menyerah. Dengan saling memahami dan saling menghargai, kita berbagi hidup di keluarga. Mari saling menerima dan saling mengampuni, agar cinta Yesus nyata dalam kita. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. We satisfy your soul